terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu hadir di pagi ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ayu Sofiati SISPD. Saya CGP Angkatan ke-11 Kota Batam dari sekolah kita SMA 5 Batam. Baiklah, saya di sini akan mensosialisasikan budaya positif. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Hartono MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Yulianto SPD. Nah, topik yang akan kita bicarakan pagi ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma. Nah, di situ ada gambar kempalan tangan. Nah, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, yang nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol? Kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi. Nah, tanggapan reflektifnya adalah kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Nah, pertanyaan ketiganya, siapa sesungguhnya memegang kendali kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kendali kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Menurut teori Dr. William Glasser, psikiater dan seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol ya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol pribadi murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, kemudian 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi
mengidentifikasi apakah mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nampaknya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama adanya sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah diri? Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus, respon, atau teori kontrol, atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita bisa dilihat di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yuk kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum atau pujian dari orang? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Nah, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Berarti bukan merdeka itu bebas. Nah, sementara Diana Gozen menyatakan disiplin itu dalam bentuk bahasa Latin artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Kemudian di sini juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang tertera di dalam ini. Kemudian ada rasa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi dan perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu disebut motivasi eksternal. Nah, sedangkan untuk mendapatkan
kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu berarti faktor dari eksternal. Nah, teori motivasi dan perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini disebut dengan motivasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, apa itu hukuman? Mungkin kita semua pernah menghukum anak. Kemudian, apakah kita tahu definisi dari hukuman itu? Hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Hukuman bisa berupa hukuman fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara konsekuensi itu apa? Konsekuensi sudah terencana atau disepakati antara guru dengan siswa. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisiknya maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum dan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak merasa disiplin, stimulus tanggapan, mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di sini kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kemudian kita lihat beberapa kasus berikut. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar sekali. Kita lihat jawabannya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik, terima kasih. Tadi jawabannya iya, betul. Hukumannya ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kita lihat berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kita lihat. Betul jawabannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, terima kasih. Nah, sekarang apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri restitusi.
Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, sementara keyakinan kelas itu apa? Peraturan seperti apa saja yang selama ini Bapak Ibu terapkan di kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kemudian di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempat asalnya. Itu bentuk kalimat peraturan. Sementara untuk keyakinan kelasnya kita ganti dengan kata tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas kita ganti dengan kalimat positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sementara di sini dilarang hadir di sekolah, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita ganti dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini dimasukkan ke dalam bentuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, maka untuk keyakinan kelasnya diganti katanya dengan menghormati orang lain dan bersabar. Sementara untuk menggunakan masker kita buat dalam bentuk kesehatan atau keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, kita buat dengan kata keselamatan dan keamanan. Nah, budaya positif itu seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Untuk ruangan yang luasnya disebut budaya positif. Yang kuning itu lingkungan positif. Yang hijau keyakinan kelas. Dan yang ungu peraturan kelas. Nah, kita mulai dari kelas dulu, baru menjadi peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas. Jika semua kelas sudah ada peraturan kelas, maka akan terciptalah keyakinan kelas. Nah, untuk ruang lingkup yang lebih luasnya disebut dengan lingkungan positif, maka untuk sekolah kita disebut dengan budaya positif. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang berasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Disinilah akar masalah dari anak-anak kita. Nah, yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sementara kasih sayang ditunjukkan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian. Nah, untuk penguasaan, mereka ingin menunjukkan harga diri, ingin untuk dianggap, ingin untuk memimpin, dan berprestasi. Sementara kebebasan, mereka menginginkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Sementara kesenangan, nah ini yang sering dilakukan oleh anak murid kita, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kemudian ada satu kasus, tahun ini Dimas dengan berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajar cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang ketika berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan
kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Kira-kira seperti ini. Aku merasa bangga dan heran. Kira-kira itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya, di sini yang ingin ditunjukkannya adalah rasa penguasaan. Aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kebutuhan apa yang ingin ditunjukkan oleh Dimas Bapak Ibu? Yaitu rasa kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, di sini Dimas ingin menunjukkan kebutuhan kebebasannya. Dan yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, itu disebut dengan kebutuhan kesenangan. Nah, kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, antara lain kita sebagai apa? Yang pertama, sebagai penghukum, kemudian juga sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kita juga bisa berposisi kontrol sebagai teman dari siswa kita. Keempat, kita berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kemarin saya sudah menjalankan untuk merestitusi anak dengan posisi sebagai manajer dan alhamdulillah sukses. Anak tersebut bisa memahami apa yang terjadi, kemudian anak itu juga merasa tidak merasa bersalah, kemudian dia bisa menerima konsekuensinya dan ingin melakukan perubahan. Nah, itulah yang ingin kita capai sebagai posisi manajer. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, sementara pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan merasa penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kemudian apa pula itu posisi sebagai teman? Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka mereka berkata dengan seperti ini, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dalam konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau penalti, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid.
Nah, yang terakhir posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, untuk posisi manajer orang berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Kita inikan aja ya Bapak Ibu, kita lihat kasus tidak memakai atribut, hormat pada bendera selama 1 jam, ini hukuman. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja menunjukkan ibu bapak ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, ini sebagai teman, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini sebagai pemantau. Nah, berikutnya, nah, apakah kamu tahu kira-kira apa kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Nah, ini dia motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil sukses. Nah, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya contohkan 1, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, di sini pembuat rasa bersalah berceramah mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau menghitung atau mengukur. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita inikan. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Nah, di sini ada bentuk segitiga. Situ ada segitiga, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu disebut dengan validasi. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati untuk mendapatkan keyakinan keras? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, juga. Kemudian menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk validasi tindakan, kita bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sementara untuk keyakinan kelas, guru mengatakan, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, refleksi, adakah hal-hal yang menarik untuk Bapak Ibu dan di luar dugaan? Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, kesimpulan, budaya positif itu bertujuan untuk membantu individu berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter baik, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Penerapannya harus konsisten dan didukung penuh oleh 3 ranah pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan menerapkan budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana murid dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka, dan akhirnya membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Guru, ya. Nah, di sini ada kutipan, guru yang baik adalah alasan mengapa siswa biasa bermimpi untuk melakukan hal yang luar biasa. Pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah saya mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ayu, saya merasa menjadi lebih memahami tentang budaya positif. Budaya positif itu antara lain adalah posisi kontrol guru, keyakinan kelas, restitusi. Dan saat ini saya sekarang sudah bisa menerapkannya di kelas, terkhusus saat pembelajaran saya, terutama terhadap siswa yang bermasalah. Semuanya siap, gerak. Aja depan, gerak. Aja depan, woi. Tegak, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Ya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Mantap ya. Oke, bentar. Hari ini kita akan bicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Adalah tentang bagaimana kita mengatur tentang kedisiplinan kalian di dalam kelas. Nah, kita sudah punya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan kita. Nah, di awal pertemuan kita buat kesepakatan kelasnya, yaitu ada 8 butir. Nah, di sini kita kemarin memakai kata tidak boleh. Nah, ternyata untuk budaya positif kita tidak boleh memakai kata tidak. Nah, kita akan ganti menjadi kalimat positif. Nah, untuk itu Mem akan bagikan sticky note kepada kalian. Bagaimana kalau kalian ubah lagi bahasa ini dari kata tidak boleh, atau ini berarti katanya negatif, kita ubah bentuk kesepakatan kelas kita ini ke bentuk positif. Nah, Mem akan beri kalian waktu 5 menit. Silakan kalian tuliskan apa bunyi bentuk positifnya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Sebentar. Nah, untuk membedakannya kita punya beberapa warna. Untuk yang mengerjakan nomor 1 dan 2, Mem kasih warnanya kuning. Nah, sebelah sini ya, kalian silahkan isi, dirembukan dengan temannya jawabannya. Ini nomor 1 dan 2 ya.
Nah, kalian boleh kerjakan 1/2, kalian boleh diskusi dengan teman samping. Nah, untuk nomor sebelah sini, kalian mengerjakan nomor 3 dan 4. Kalian boleh diskusi dengan teman di samping. Kira-kira apa yang bagus bahasa yang kita pakai. Nah, yang di sebelah sini warna biru, ya. Nah, yang di sebelah sini warnanya pink, ya. Ya. Nah, silakan kalian tuliskan bunyi bahasanya kesepakatan kelas ini dari bahasa negatif, dari bunyi kalimat tidak boleh menjadi kalimat positif tapi tidak mengurangi arti. Silakan. Bagi yang sudah siap silakan tempel, ya. Ini nomor 1 dan 2 warna kuning, nomor 3 dan 4 warna hijau, nomor 5 dan 6 biru, dan warna nomor 7 dan 8 warna pink. Ada yang siap? Oke, ya silakan. Yang sudah siap silakan tempel. Baik. Ya, silakan Ica. Berarti Ica nomor 34, ya. 34 di atas itu. Nah, ya. Silakan. Ya, silakan. Yang udah siap langsung ke depan, ya. Ya, silakan ditempel sesuai dengan nomornya. Kalau apa di sampingnya, ya, Nak. Nah. Ya, silakan ya, Bel. Ya, silakan. Kalau nggak muat di atasnya, di atas, di samping, nah, samping warna kuning. Yang warna kuning ke samping, ya, Bel. Nah, itu. Di sampingnya aja. Ya. Di sampingnya, ya. Ya, boleh. Ada lagi yang belum siap? Nah, sudah semua, Alfian? Nah. Oke. Kuning, hijau, biru. Masih ada yang belum siap? Alfian? Nah, silakan ditempel. Oke, terima kasih Alfian. Nah, sekali lagi kita tadi kasih yang warna kuning untuk nomor berapa? 2. Warna hijau? 4. Warna biru? 5. Warna pink? 7. Oke, kita semua sudah selesai. Mari kita baca satu persatu apa bahasanya. Nomor 1, tidak boleh datang terlambat.
diganti datang atau masuk ke kelas tepat waktu. Nomor 2 di sini datang ke kelas dengan tepat waktu atau sesuai jadwal. Datang ke kelas tepat waktu. Oke, pelajaran tugas dulu. Oke, berarti nomor 1 kita rubah tidak boleh datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Ya. Tidak boleh nyontek. Nah, kita ganti bahasanya di sini dibuat tidak boleh nyontek dengan mengerjakan tugas dengan jujur dan usaha sendiri. Kira-kira ada yang punya ide bahasa lainnya? Tidak boleh nyontek, bahasanya apa aja? Percaya diri. Yang lain? Jujur. Nah, jadi bahasa ininya kita ganti tidak boleh nyontek dengan mengerjakan tugas dengan jujur. Ya, baik. Mengerjakan tugas atau ujian ya. Atau ujian dengan jujur. Nah, jujur di sini artinya kalian harus punya percaya diri. Yang ketiga, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Nah, di sini apa? Menghargai guru ketika menerangkan pelajaran. Menghargai dan memperhatikan guru. Nah, saling menghargai dan menghormati. Nah, kita boleh tulis di sini kawanmu membuat menghargai guru. Menghargai guru. Nah, yang keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita lihat temanmu membuat menjaga kebersihan. Nah, kita ganti bahasanya dengan menjaga kebersihan. Nah, yang kelima, tidak boleh memanjangkan kuku. Kuku masuk ke mana? Kebersihan atau kesehatan. Nah, kita lihat menjaga dan merawat kesehatan. Menjaga kebersihan tubuh kesehatan dengan memotong kuku. Nah, tidak oke. Nah, jadi tidak boleh memanjangkan kuku, kita ganti dengan menjaga kebersihan dan kesehatan di diri. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Nah, yang keenam, tidak membuli atau mengejek teman. Kita ganti bahasanya di sini kawanmu membuat saling menghargai satu sama lain. Ya, kita buat saling menghargai. Nah, ya antar teman ya di sini ya. Jadi saling menghargai sesama teman. Nah, yang ketujuh, tidak boleh tidur dalam kelas. Nah, ini yang pink berarti ya. Di sini kawanmu membuat belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir nomor 8, tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Nah, kita lihat bahasa tidak bolehnya. Nah,
saat diperlukan. Nah, jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita ganti mulai hari ini semua kata yang tidak boleh kita ganti menjadi kalimat positif. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Tidak boleh mencontek, diganti mengerjakan tugas atau ujian dengan jujur. Tidak boleh berbicara satu neraka, diganti menghargai guru. Nah, di sini nomor 3 ini kita ganti menghargai itu kita tambah dengan menghormati. Nah, kita lihat lagi nomor 4, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas ya. Nah, yang kelima, tidak boleh memanjatkan kuku. Menjaga kebersihan dan diri sendiri ya, diri sendiri. Nah, nomor 6, tidak membuli atau menejek teman. Baik, saling menghargai sesama teman. Nomor 7, tidak boleh tidur dalam kelas. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Gunakan HP saat diperlukan. Ya, baik. Jadi inilah materi kita, kesepakatan kelas kita yang terbaru, dan mengharap ya semuanya bisa mematuhinya. Kita tidak merubah, tetapi hanya mengganti bahasanya saja dari bentuk negatif dengan memakai kata tidak dengan mengganti bentuk positif. Nah, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk membuat kesepakatan kelas hari ini. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.